Padlan Okta itu ya anunya. Tempo serlingnya ya. Datuk Setia Amanah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini Jumat 24 Rabiul Awal 1445 Hijriah bersamaan dengan tanggal 8 hari bulan Desember 2023 Miladiah, Lembaga Adat Melayu Pulau Riau Kota Tanjung Pinang dengan penuh takzim, ikhlas dan bertanggung jawab melakukan upacara penebalan gelar adat Datuk Setia Amanah kepada Tuan Yang Mulia Hasan Esos, penjabat Wali Kota Tanjung Pinang. Maka bersesuaian dengan adat rasam Melayu serta mengacu kepada alur dan patutnya, penebalan ini melalui musyawarah dilakukan pengurus Lembaga Adat Melayu Pulau Riau Kota Tanjung Pinang, ditilik menurut patutnya, disimak menurut layaknya, kemudian barulah dibendangkan ke langit dan disemaikan ke bumi agar yang jauh dapat mendengarkannya, yang dekat dapat menyaksikannya, yang jauh di laut dapat memakluminya, yang di darat dapat memahaminya, yang di hulu dapat memagarnya, yang di hilir dapat memeliharanya, yang di bukit dapat mengingatnya, yang di lurah dapat mengenangnya. Maka sejak ditabalkannya gelar ini, sah dan berlakulah gelar dimaksud atas diri Yang Mulia Hasan Esos, penjabat Wali Kota Tanjung Pinang, dengan gelar Datuk Setia Amanah, serta melekat pula kepada Datin Rani Cuspitasari AMDKes di masyarakat Melayu Kota Tanjung Pinang. Namun, seperti orang tua-tua Melayu mengatakan, yang baharu berubah-ubah, yang harti bersalin ganti, yang apabila kelak di kemudian hari terjadi salah dan silih, yang beriman membuang syarat, yang adil membuang tuah, yang arif membuang amanah, yang pantang tidak dipantangkan, yang alur tidak dituruti, maka gelar ini akan gugur sebagaimana gugurnya iman, tuah dan marwah. Dan gelar ini akan tanggal sebagaimana tanggal keadilan dan amanah dari pemegang gelar ini. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan taufik hidayahnya, rahman dan rahimnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penganugerahan gelar adat Datuk Setia Amanah kepada penjabat Wali Kota Tanjung Pinang ditandai dengan pemasangan tanda kebesaran adat, yakni diawali dengan pemasangan tanjak. Pemasangan tanjak di atas kepala. Kehormatan negeri mesti dijaga. Pantang tersulung, hati membara, membela marwah negeri dengan gembira. Selanjutnya, pemasangan selempang. Pemasangan selempang di atas bahu ianya menandakan agar diri tahu amanah, menerima semua perkara yang hak dan menjauhkan semua perkara yang batil, serta menandakan perwira setia amanah. Selanjutnya penyematan keris. Keris di pinggang tanda siaga, menunjukkan ia selalu siaga dalam mengemban amanah dalam dirinya. Selanjutnya penyerahan warkah tanda kebesaran adat.
Haji Muhammad Juramadi Esram, SH, MTMH, Ketua Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau, Kota Tanjung Pinang, diperkenan untuk kembali ke tempat semula. Selanjutnya, perkenaan Yang Mulia Dato' Setia Amanah Hassan dipersilakan duduk di peteraknya, didampingi oleh Datin Rani Guspitasari. Dari jembala, supaya hajat tidak terhalang, supaya sejuk mata. Mohon ridho kepada Allah. Selanjutnya majelis menjemput yang amat berhormat Dato' Wira Setia Utama, Dr. Haji Muhammad Juramadi Esram, SH, MTMH, Ketua Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau, Kota Tanjung Pinang. Tepung tawar ucapan adat, buang bala dan juga khianat, segala kerja beroleh berkat, selamatlah dunia akhirat. Selanjutnya, majelis menjemput kepada Yang Amat Berhormat Datuk Sri Lela Budaya Haji Rida Kaliamsi. Bertepung tawar adat dibuat agar hilang segala mudarat, segala kerja beroleh berkat, tanda Melayu berbilang adat. Cahaya zahir naik ke muka, cahaya batin iman dan takwa, cahaya budi berpalut jasa, cahaya suluk dalam gulita. Selanjutnya majelis menjemput Yang Amat Berhormat Datuk Timbalan Haji Wan Rafiwa. Hendak direjis si tepung tawar, iri dan dengki hendak dipagar sebagai pendinding bahaya luar, supaya tak ada dengki dan ulah. Untuk menutupnya dengan pembacaan doa. Yang berat menjadi ringan. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakir. Namun dengan penuh tanggung jawab serta kesadaran segala sesuatunya akan dipertanggungjawabkan kehadirat Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau menyalin dengan sempurna, suratnya bersih, halamannya terang. Kalau memimpin dengan bijaksana, rakyatnya kasih, Tuhan pun sayang. Kalau berkain bersambung terap, lipatnya tegang, kuncupnya kendur. Kalau memimpin bertanggung jawab, rakyatnya senang, hidupnya makmur. Datuk Seri Amanah mestilah senantiasa menyadari bahwa Datuk adalah bagaikan kayu di tengah padang, tempat beramu besar dan kecil, rimbun daun tempat berteduh, kuah dahannya tempat bergantung, besar batang tempat bersandar, kokoh uratnya tempat bersilang. Kami berharap kepada Datuk Seri Amanah, apapun keadaannya di Kota Tanjung Pinang ini, yang sudah baik hendak lainnya dijaga, bahkan tiadalah bersalahan untuk ditingkatkan. Namun seandainya jikalaulah ada kesalahan dan kekurangan jangan lain diperpanjang, terimalah dengan lapang dada, duduk merupakan perkara utama lagi mulia. Elok kain karena benang, bila ditelup amatlah cantik. Elok pemimpin berdada lapang, sumur hidup berbuat baik. Apa tanda hidup beradat? Runding selesai dalam mufakat. Hak ditakar, kewajiban disukat. Mana yang jauh diperdekat, mana yang jarang diperapat, mana yang lupa diperingat. Kata putus pendapat pun bulat, saya sekata ke laut ke darat. Pemimpin itu ibaratkan seumpama tempat kusut diselesaikan, tempat keruh dijernihkan, tempat sengketa disudahkan, tempat hukum dijalankan, tempat adat ditegakkan, tempat syarat didirikan. Dalam batu Melayu diuntaikan, apa tanda kain pelekat, raginya halus dibentang lebar. Apa tanda pemimpin rakyat, budinya halus orangnya sabar. Demikianlah yang dapat sampaikan pada acara yang penuh hikmat dan berkah ini. Semoga Allah senantiasa memberkati segala niat baik kita dalam mewujudkan Tanjung Pinang menjadi kota yang baldatun, taibatun warudun rapuh. Jikalau puan menggula ikan, buang sisanya, gunakan belati. Tersalah dan hilap mohon dimaafkan, tiada bermaksud menyakit hati. Akhir kata alhamdulillah dilantun dengan suara merendah. Bermohon kita kepada Allah, semoga acara kita berkah. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anugerahan atau penambalan Datuk Setia Amanah untuk kami. Salawat beriring salam, marilah sama-sama kita aturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua sebagai umatnya, pengikutnya, pada akhirnya nanti mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, orang-orang tua kami, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, wabil khusus Panglima Hulu Balang, Lembaga Adat Melayu Kota Tanjung Pinang. Pada pagi hari yang berbahagia ini, tentu rasa bahagia sekaligus bangga kami berdiri di depan orang-orang tua kami, tokoh-tokoh adat kami, orang-orang tua sebagai penunjuk ajar kami, hadir di Gedung Lembaga Adat Melayu ini dalam rangkaian kegiatan yang kita laksanakan, sebuah penganugerahan atau penabalan Datuk Setia Amanah yang diberikan kepada saya sebagai sebuah tanggung jawab serta amanah yang harus kami emban
dalam menjalankan setiap penyelenggaraan pemerintahan Kota Tanjung Pinang. Tentu pada pagi hari yang berkah ini, hari Jumat yang penuh barokah, 24 Rabiul Awal 1445 Hijriah, 8 Desember 2023, di hadapan orang-orang tua kami, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh pemuda, dan seluruh masyarakat, kami mohon doa restu, mohon dukungan bahwa amanah yang kami emban dalam melaksanakan tugas sebagai penjabat wali kota Tanjung Pinang yang beberapa waktu yang lalu dilantik oleh Gubernur Kepulauan Riau berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri yang persetujuan Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu. Sejak hari ini kami sudah hampir 2 bulan 2 minggu memimpin Kota Tanjung Pinang dalam menjaga seluruh kondisi wilayah bersama seluruh teman-teman rekan-rekan FKPD di Kota Tanjung Pinang yang selama ini selalu banyak membantu, memberi masukan-masukan kepada kami. Tentu pada pagi hari ini penganugerahan dan penabalan yang diberikan pada kami sebuah tanggung jawab yang besar. Untuk itu kami mohon 10 jari di hadapan orang tua kami, tokoh-tokoh adat kami, dan tokoh masyarakat yang ada di ruangan ini dan maupun masyarakat Kota Tanjung Pinang. Kami aturkan 10 jari di hadapan Bapak Ibu semuanya. Mohon tunjuk ajarkan kami, tegur kami, bimbing kami, agar kami bisa menjalankan penyelenggaraan pemerintahan ini dengan sebaik-baiknya, penuh amanah apa yang diharapkan masyarakat Kota Tanjung Pinang, tentu sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Saya berterima kasih Ketua Lembaga Adat Melayu Kota Tanjung Pinang beserta jajarannya yang hari ini melaksanakan kegiatan penganugerahan ini. Kami mohon maaf di hadapan Bapak Ibu semua. Mungkin kiranya kami sebagai anak-anak bapak-bapak semua masih banyak yang harus dievaluasi, masih banyak yang harus dibimbing, banyak yang harus dipetuahkan agar kami lebih kuat lagi untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Tanjung Pinang. Kami sebagai penjabat wali kota diamanahkan berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri sampai dengan 1 tahun ke depan sejak 21 September 2023 yang lalu, dan seluruh penyelenggaraan sebagai penjabat wali kota ini dievaluasi kinerjanya setiap 3 bulan sekali oleh Menteri Dalam Negeri. Mudah-mudahan amanah dan tanggung jawab yang kami jalankan ini dapat kami jalankan dengan sebaik-baiknya. Tentu saya bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kota Tanjung Pinang sekaligus istri kami Cinta, kami mengaturkan sekali lagi mohon doa restu dan dukungan dalam bersama masyarakat Kota Tanjung Pinang untuk membangun Kota Tanjung Pinang sedaya upaya maupun kemampuan kami, tenaga, pikiran, kolaborasi OPD,
kolaborasi tokoh-tokoh masyarakat, kolaborasi bersama rekan-rekan FKPD di Kota Tanjung Pinang maupun seluruh masyarakat Kota Tanjung Pinang serta pemuda sebagai motor penggerak pembangunan di Kota Tanjung Pinang ini. Tentu sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya khususnya kepada ayahanda kami Haji Abdul Razak selaku Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Kepulauan Riau dan Ketua Lembaga Adat Melayu Kota Tanjung Pinang, Datuk Jurumadi Isram beserta jajarannya yang hari ini memberikan amanah ini kepada kami. Mudah-mudahan kami bisa menjalankan tugas maupun kewajiban dan tanggung jawab kami untuk masyarakat Kota Tanjung Pinang yang kita cintai. Mungkin itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan amanah ini dapat kami jalankan dengan sebaik-baik. Ini sebelum kami mengakhiri, kami akan membacakan sebaik pantun. Tanam selasih di ujung papan, papan dipakai buat berenang. Terima kasih saya ucapkan kepada Lam Kepri Kota Tanjung Pinang. Akhirnya saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinding papan susun bersusun, elok runding mencapai mufakat, runding berjalan bersopan santun. Adat hirup orang berbangsa, tulus ikhlas sama dirasa, berkorban tidak. Dan ditakar pada patutnya disepakati untuk menganugerahkan gelar kebesaran adat kepada pejabat wali kota Tanjung Pinang, Saudara Hasan S. Sos. Hasil musyawarah dalam Kota Tanjung Pinang ini telah pun dikonsultasikan kepada kami sebagai Ketua LAM Kepulauan Riau. Seluruh pengurus Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau mengucapkan selamat kepada pejabat wali kota Tanjung Pinang atas diterimanya anugerah gelar kebesaran adat Datuk setiap amanah ini. Semoga dapat menjalankan dan mengemban dengan sebaik-baiknya amanah yang mulia ini sesuai dengan nasihat tunjuk aja luhur yang diwariskan pada Ketua Melayu zaman berzaman. Menyinggung masalah amanah, Ketua Melayu mengatakan sifat amanah adalah taat dan setia, teguh pendirian, terpercaya dan tahu bertanggung jawab, jujur dan setia. Karenanya setiap pemimpin masyarakat dituntut untuk memiliki sifat-sifat dimaksud supaya hidupnya berboleh berkah dan sejahtera. Dalam ungkapan dikatakan orang amanah membawa tuah, orang amanah dikasihi Allah. Ungkapan lain mengatakan siapa hidup memegang amanah, dunia akhirat bolehlah berkah. Siapa memegang amanah, kemana pergi tidaklah susah. Sebaliknya, orang yang tidak amanah dianggap ingkar dan tidak dapat dipercaya, culas dan tidak bertanggung jawab. Orang ini tidaklah mendapatkan tempat yang layak dan dijauhi masyarakatnya. Di dalam ungkapan dikatakan, siapa tidak memegang amanah, tanda dirinya tidak semenggah. Siapa tidak amanah, hidup celaka, mati menyala. Dalam tunjuk ajar Melayu pula dikatakan, apa tanda Melayu jati, memegang amanah sampai mati.
apa tanda Melayu jati, kemana-mana berani mati. Apa tanda Melayu jati, amanah melekat di dalam hati. Apa tanda Melayu terbilang, membela amanah berputih tulang. Sedangkan sebagai pemimpin, orang tua itu Melayu mengatakan, mertua ayam ada induknya, mertua serai ada rumpunnya, mertua rumah ada tuannya, mertua kampung ada penghuninya, mertua negeri ada rajanya, mertua imam ada jemaahnya. Ungkapan ini mencerminkan pentingnya pemimpin dalam kehidupan masyarakat lain. Ungkapan lain menjelaskan, bila negeri tidak beraja, bila kampung tidak berpenghuni, bila rumah tidak bertuan, angin lalu, tempias pun lalu, tuah hilang, maruah terbuang, hidup celaka, sengketa pun datang. Yang dikatakan pemimpin, berkata lidahnya masin, bercakap pintanya kabul, melenggang lengannya berisi, menyuruh sekali pergi, melarang sekali sudah. Yang kusut diselesaikan, yang keruh dijemihkan, sengketa disudahkan, hukum dijalankan, adat ditegakkan, syarak didirikan, lembaga dituangkan. Menyadari pentingnya pemimpin dalam kehidupan masyarakat Melayu, kehidupan berbangsa dan bernegara, berumah tangga dan sebagainya, maka orang Melayu berusaha mengangkat pemimpinnya yang lazim disebut orang yang dituakan oleh masyarakat atau kaumnya. Pemimpin ini diharapkan mampu membimbing, melindungi, menjaga dan menuntun masyarakatnya dalam arti luas, baik untuk kepentingan hidup duniawi maupun untuk kepentingan akhirat. Pemimpin yang seperti inilah yang mampu memberikan kesejahteraan lahiriah dan batiniah bagi masyarakat, bangsa dan negara. Beri atas segala hilaf dan salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Seti Amanah kepada penjabat Wali Kota Tanjung Pinang oleh Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau, Kota Tanjung Pinang. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Dari jauh menjunjung duli, sudah dekat menyusun sembah. Mohon maaf kami diberi atas segala hilaf dan salah. Datuk sekalian, hari ini kita menyaksikan satu upacara yang memperlihatkan bahwa LAM Kota Tanjung Pinang itu adalah satu organisasi yang murah, satu organisasi yang picisan. Saya adalah pendiri LAM Kota Tanjung Pinang. Saya merasa bahwa keputusan adat hanya dibuat oleh beberapa orang saja. Bahwa perkara hari ini adalah kecelakaan bagi adat. Saya mewakili masyarakat adat yang bukan hanya milik LAM. Raja Malik, Raja Hamzah dari Pulau Pinang. Ini memperlihatkan bahwa LAM adalah lembaga yang picisan, murah. Terima kasih. Haji Abdul Razak Abu Bakar, Ketua Lembaga Adat Melayu
dilaksanakan dengan amanah, bijak dan tanggung jawab. Itu kan pemberian penabalan ini kan oleh lembaga adat itu secara tata dan kita sesuaikan dengan aturan-aturan lembaga adat. Nah, tentu kita sebagai pemerintah kita mengikuti. Tentu kita pemerintah sebagai mitra, sebagai payung negeri di Kota Tanjung Pinang, lembaga adat ini kondisi masyarakat yang cukup majemuk di Kota Tanjung Pinang, kita berharap lembaga adat memang menjadi satu-satunya payung negeri, ya, payung masyarakat di Kota Tanjung Pinang. Ya, semua tata petisi atau nasihat, ya. Jadi tentu kami sebagai amanah sebagai penjabat wali kota juga minta tunjuk ajar, ya, kalau nanti ditegur, ya, ada hal-hal lain yang mungkin dirasa kebijakan maupun dalam kegiatan dan apapun yang penilaian pemerintahan dipandang sangat kurang, itu menjadi evaluasi kita dan itu kita bisa perbaiki. Apapun pembangunan yang sudah berjalan di Kota Tanjung Pinang kita teruskan dan kita lanjutkan. Yang baik tentu kita, yang kurang kita perbaiki. Proses. Ya satu aja, bagaimana Kota Tanjung Pinang ke depan menuju kota yang mungkin setiap orang yang datang ke Kota Tanjung Pinang ini merasa nyaman, ya, merasa menjadi masalah karena kalau waktu dilakukan pendekatan secara persuasif dia meminta maaf dan merasa hilang. Tapi kan itu secara lisan, tapi kita secara prosedur tentang undang-undang ASN itu kan ada tahapannya. Ya, dengan proses pemanggilan, surat, baru nanti dipanggil, tentu proses lah artinya kejadiannya seperti apa. Ya, kalau nanti akan dilakukan Izin komandan ya. Oh, siap. Siap. Izin dulu. Oke.